Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Live Brand. Ketemu lagi dengan saya Aryan Masrur. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Puppy Caustic. Mengingat Puppy Caustic sering digunakan oleh perusahaan sebagai alat untuk mengetahui kepribadian calon karyawannya. Hati-hati dengan tes Puppy Caustic ini, karena pada saat interview biasanya psikolog juga melihat hasil dari Puppy Caustic ini. Oleh karena itu, kita harus mengetahui norma-norma yang ada pada Puppy Caustic agar kita tidak gagal pada saat interview. Oke, kita langsung saja ke topik pembahasan. Puppy Caustic memiliki 90 soal, di mana dalam setiap soal kita disuruh memilih salah satu di antara dua pernyataan yang paling sesuai dengan diri kita. Saya akan masuk ke contoh soal nomor 1. Contoh soal nomor 1, yang A, saya seorang pekerja keras. Yang B, saya bukan seorang pemurung. Dari dua pernyataan yang tadi, nanti kita disuruh menjawab mana yang sesuai dengan diri kita. Seumpamanya kita memilih pernyataan yang A, yaitu yang saya seorang pekerja keras. Maka kita melingkari panah yang di atas nomor 1 ini. Kita lingkari di sini. Seumpamanya kita jawab yang A. Seumpamanya kita menjawab yang pernyataan yang B, yaitu saya bukan seorang pemurung. Maka kita lingkari panah yang di bawah soal nomor 1 ini. Kita lingkari sini. Nah, nanti ketika kita jawab yang A, berarti akan masuk ke skor yang huruf G. Karena yang nomor 1, yang A, itu anak panahnya menuju ke kiri. Maka kita urutkan ke sini, maka hasilnya masuk ke skor yang G. Dan apabila kita memilih pernyataan yang B, berarti di bawah angka nomor 1 ini, berarti nanti skornya akan masuk ke huruf yang E. Nah, hati-hati dalam menjawab pernyataan Puppy Caustic ini, karena masing-masing skor yang menuju ke huruf ini itu semuanya memiliki arti. Semua huruf ini memiliki arti. Oke, saya akan masuk ke pembahasan tentang arti dari huruf-huruf yang ada Puppy Caustic ini. Yang pertama yaitu huruf G. Huruf G ini adalah peran pekerja keras. Apabila nanti ketika kita sudah menjawab semuanya, apabila skornya di bawah 4, berarti itu artinya kita adalah seseorang yang bekerja untuk kesenangan saja, bukan untuk hasil optimal. Dan apabila dari huruf G ini skornya lebih dari 4, itu artinya kita kemauan bekerja keras yang tinggi. Itu arti dari huruf G. Jadi kesimpulannya huruf G ini menandakan peran pekerja keras. Jadi teman-teman harus menjawab untuk skor yang G ini, skornya itu harus di atas 4, agar psikolog menilai kita sebagai seorang pekerja keras. Jadi nanti teman-teman ketika menjawab soal nomor 1, 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71, dan 81 itu jawab saja pernyataan yang A, agar hasilnya skor yang huruf G ini tinggi. Terserah teman-teman mau jawabnya yang A berapa antara nomor 1 sampai 81 ini. Yang penting skornya harus di atas 4 agar peran pekerja keras ini yang nilainya tinggi. Sekarang kita masuk ke huruf yang L. Huruf yang L ini adalah peran seorang pemimpin. Apabila huruf L ini nilainya lebih dari 5, yaitu artinya adalah tingkat di mana seseorang memproyeksikan dirinya sebagai pemimpin, di mana ia mencoba menggunakan orang lain untuk mencapai tujuannya. Jadi apabila ini nilainya lebih dari 5, itu sangat tidak bagus teman-teman. Apabila teman-teman melamar sebagai seorang tim member ataupun bawahan di sebuah perusahaan, ini sangat tidak bagus. Jadi jangan sampai teman-teman menjawab nomor 12, 22, 32, 42, 52, 62, itu jawabannya yang pernyataan yang pertama semua. Jadi jawabannya itu jangan sampai lebih dari skor 5 untuk yang huruf L ini. Sekarang kita masuk ke huruf I. Huruf I ini artinya adalah peran membuat keputusan.
Skor 0 sampai 2 itu artinya ragu atau bahkan menolak mengambil keputusan. Skor 3 sampai 4 berhati-hati membuat keputusan. Skor 5 sampai 7 mudah mengambil keputusan. Skor 8 sampai 9 tidak ragu sama sekali dalam mengambil keputusan. Oke, sekarang kita masuk ke huruf yang T. Huruf yang T ini artinya adalah sibuk. Untuk huruf yang T, skor di bawah 4 itu artinya adalah melakukan segala sesuatu menurut kemauannya sendiri atau susah diatur. Jadi jangan sampai huruf yang T ini nilainya kita skornya di bawah 4. Karena kita akan dinilai sebagai seseorang yang sulit diatur, teman-teman. Jadi skornya itu usahakan di atas 4 agar kita dinilai sebagai seorang yang aktif secara internal dan mental. Jadi untuk yang huruf T ini kita jawab yang anak panahnya mengarah ke huruf T. Itu untuk yang huruf T. Sekarang kita masuk ke huruf yang V. Yang V artinya adalah peran penuh semangat. Skor di bawah 5 itu cenderung pasif. Skor 5 sampai 7 itu artinya aktif secara fisik. Jadi seumpamanya kita melamar sebagai seorang marketing, jangan sampai huruf V ini skornya di bawah 5. Jadi usahakan apabila kita melamar sebagai seorang marketing, maka skornya adalah 5 sampai 7. Jadi kita sebagai seorang yang aktif. Oke, sekarang kita masuk ke huruf yang S. Yang S ini artinya adalah peran hubungan sosial. Apabila yang S ini skornya di bawah 6, berarti kurang percaya pada orang lain. Apabila skornya 6 sampai 9, artinya kepercayaan tinggi dalam hubungan sosial atau suka interaksi sosial. Sekarang kita masuk ke huruf yang R. Yang R ini adalah peran orang yang teoritis. Skor sampai 0 sampai 4 kurang perhatian atau bersifat praktis. Skor 5 sampai 9 nilai-nilainya penalarannya tergolong tinggi. Oke, kita masuk ke huruf yang D. Yang D ini artinya adalah peran bekerja dengan hal-hal yang rinci. Skor 0 sampai 3 menyadari kebutuhan akan kecermatan tetapi tidak berminat bekerja secara detail. Skor 3 sampai 9 minat tinggi untuk bekerja secara detail. Ini artinya apabila kita melamar sebagai seorang QC ataupun akuntan, nilai skor yang D ini harus tinggi, teman-teman. Jadi kita harus nomor 21 itu jawab pernyataan yang B, nomor 32 juga yang B, 43 yang B, nomor 54 juga yang B, 65B, 76B, nomor 87 yang B, dan 88 yang A, dan 78 yang A. Jadi kita harus memilih anak panah yang mengarah ke huruf yang D. Nanti pengerjaannya seperti itu, teman-teman. Umpamanya yang kita lamar sebagai seorang akuntan ataupun QC yang segala sesuatunya itu pekerjaan yang memerlukan ketelitian atau kehati-hatian atau terperinci. Jadi semuanya itu tergantung dengan posisi yang kita lamar. Maka dari itu teman-teman harus mengetahui apa arti dari semua huruf-huruf ini. Oke, sekarang kita masuk ke huruf yang C. Huruf yang C ini adalah peran mengatur. Skor 0 sampai 2 itu artinya fleksibel atau tidak teratur. Skor 3 sampai 5 teratur tapi tidak tergolong fleksibel. Skor 6 sampai 9 keteraturan tinggi cenderung kaku. Oke, kita masuk ke apa arti dari huruf yang E ini. Huruf yang E ini adalah peran pengendalian emosi. Skor di bawah 2 itu artinya terbuka atau cepat bereaksi. Skor 4 sampai 6 punya pendekatan emosional seimbang atau mampu mengendalikan. Skor 7 sampai 8 sangat normatif, kebutuhan pengendalian diri yang berlebihan. Oke, kita masuk ke apa arti dari huruf yang N ini. Arti dari huruf yang N ini adalah kebutuhan menyelesaikan tugas secara mandiri. Skor di bawah 3 menunda atau menghindari pekerjaan. Skor 3 sampai 4 berhati-hati atau ragu dalam pekerjaan. Skor 4 sampai 6 cukup bertanggung jawab pada pekerjaan. Skor 6 sampai 9 tekun tanggung jawab tinggi. Jadi untuk huruf N ini usahakan agar nilainya tinggi, teman-teman.
teman-teman memilih anak panah yang mengarah ke huruf yang N. Oke, kita masuk ke arti dari huruf yang A ini. Huruf yang A ini adalah kebutuhan berprestasi. Skor 0-5, ketidakpastian tujuan. Kepuasan dalam suatu pekerjaan, tidak ada usaha lebih. Skor 6-9, tujuan jelas, kebutuhan sukses dan ambisi tinggi. Jadi untuk yang huruf A ini usahakan teman-teman juga nilainya agar tinggi. Jadi untuk nomor 3, 14, 25, 36, 47, 58, 69, dan 80, teman-teman bisa menjawab pernyataan yang B, yang anak panahnya mengarah ke huruf A. Jadi jangan sampai yang huruf A ini teman-teman skornya di bawah 5, karena teman-teman bisa dinilai sebagai orang yang tidak mempunyai tujuan. Oke, sekarang kita masuk ke huruf yang P. Huruf yang P ini artinya adalah kebutuhan mengatur orang lain. Skor 5-9, tingkat kebutuhan untuk menerima tanggung jawab orang lain, menjadi orang yang bertanggung jawab. Skor 0-4, menurunnya keinginan untuk bertanggung jawab pada pekerjaan dan tindakan orang lain. Jadi ini lebih kepada seumpamanya kita melamar sebagai seorang manajer atau atasan-atasan di sebuah perusahaan, teman-teman. Jadi umpamanya kita menjadi seorang leader di sebuah perusahaan, maka skor ini itu diupayakan agar tinggi. Kecuali kita melamar sebagai seorang team member, maka skor ini kita harus kecil, teman-teman. Jadi harus di bawah 4. Oke, kita masuk ke huruf yang X. Huruf yang X ini artinya adalah kebutuhan diperhatikan. Skor di bawah 2, cenderung pemalu. Skor 2-3, rendah hati, tulus. Skor 4-5, memiliki pola perilaku yang unik. Skor 6-9, membutuhkan perhatian yang nyata. Oke, kita masuk ke huruf yang B. Huruf yang B ini artinya kebutuhan untuk diterima dalam kelompok. Skor 0-3, selektif. Skor 4-5, ingin diterima tetapi tidak mudah dipengaruhi oleh kelompok. Skor 6-9, ingin disukai dan diakui tetapi mudah dipengaruhi. Sekarang kita masuk ke huruf yang O. Huruf yang O ini kebutuhan kedekatan dan kasih sayang. Skor di bawah 3, artinya tidak suka hubungan perorangan. Skor 3-4, sadar akan hubungan perorangan tetapi tidak terlalu bergantung. Skor 5-9, sangat bergantung atau butuh penerimaan diri. Kita masuk ke huruf yang Z. Yang Z ini adalah kebutuhan untuk berubah. Skor 0-2, tidak suka berubah. Skor 3-4, tidak suka berubah jika diperlukan atau jika dipaksakan. Skor 5-6, mudah menyesuaikan diri. Skor 6-7, membuat perubahan yang selektif, berpikir jauh ke depan. Skor 8-9, mudah gelisah, frustasi, karena segala sesuatu tidak berjalan fantastis. Jadi untuk yang huruf Z ini kita buat standar saja, kita buat angka 5-6. Jadi kita masuk ke huruf yang K. Huruf yang K ini artinya adalah kebutuhan untuk agresif. Skor 0-2, itu artinya menghindari masalah, menolak untuk mengenali situasi sebagai masalah. Skor 3-4, suka lingkungan tenang, menghindari konflik. Skor 5, keras kepala. Skor 8-9, agresif. Kita masuk ke huruf yang F. Huruf yang F ini adalah kebutuhan membantu atasan. Skor 6-9, bersikap setia dan membantu. Kemungkinan bantuannya bersifat politis. Skor 4-5, setia terhadap perusahaan. Skor 2-3, mengurus kepentingannya sendiri. Skor di bawah 2, cenderung egois. Kemungkinan dapat memberontak. Jadi untuk huruf F ini jangan sampai kita skornya di bawah 5, agar kita dinilai setia terhadap perusahaan. Oke, kita masuk ke huruf yang W ini. Huruf yang W ini adalah kebutuhan mengikuti aturan dan pengawasan. Skor di bawah 4 itu artinya berorientasi pada tujuan. Mandiri. Skor 4-5, kebutuhan akan pengarahan dan harapan yang dirumuskan untuknya.
Skor 6-9 meningkatkan orientasi terhadap tugas dan membutuhkan instruksi yang jelas. Nah, itu semuanya sudah saya bahas tentang apa arti-arti dari setiap huruf, teman-teman. Oke, sekarang kita masuk ke tips dan triknya, teman-teman. Yang pertama adalah kenali posisi pekerjaan yang kita lamar. Yang nomor 2, perhatikan masing-masing huruf dan jangkauan skor sesuai dengan poin A dan B. Jadi kita lihat, umpamanya yang huruf I ini jangkauannya yang mana, anak panahnya yang mana, kita lihat mengarahnya kemana. Setelah kita mengetahui apa arti dari huruf-huruf itu. Misalkan posisi yang dilamar adalah marketing. Marketing adalah suatu pekerjaan yang berorientasikan pada target dan sangat membutuhkan kemauan bekerja keras yang tinggi. Jadi jangan biarkan huruf G ini skornya di bawah 5. Karena apabila skornya kurang dari 5, kesimpulannya adalah kita bekerja untuk kesenangan saja, bukan untuk hasil yang optimal. Itu tips dan triknya, teman-teman. Kita harus mengetahui yang pertama adalah arti dari huruf-hurufnya. Yang kedua, kita lihat anak panahnya mengarah kemana dan apa posisi yang kita lamar. Contoh selanjutnya, apabila misalkan yang kita lamar adalah sebagai seorang QC ataupun akuntan. Akuntan adalah pekerjaan yang membutuhkan ketelitian yang tinggi. Maka jangan biarkan huruf D ini skornya di bawah dari 5. Karena apabila kurang dari 5, maka kita akan dinilai kurang berminat pada pekerjaan dengan hal-hal yang detail atau rinci. Jadi seperti itu, teman-teman, tips dan triknya. Oke, mungkin itu saja tips dan trik dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa subscribe channel ini dan like video ini jika teman-teman menyukai video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.